2020 udah beres. Gak kerasa kayak Januari, Februari, Corona, dan Desember gitu. Banyak banget cerita-cerita yang diukir di tahun 2020 gitu. Beberapa dari kisah yang terlewati di 2020 membawa raga dan mental perasaan pada kekuatan yang terus terbangun. Beberapa dari kisah yang pupus dan gagal tidak lantas membuat menjadi kita pribadi yang lemah. Terus berbenah dan perbaiki diri. Seiring bertambahnya rasa malu, akan tercipta pula pola pikir yang ikut berorientasi maju. Beberapa daun yang jatuh tidak selalu tepat pada waktunya. Jatuh tak selamanya kering, terkadang jatuh karena dirinya sendiri. Beberapa kegagalan dalam menjalin rasa tidak selamanya patah karena adanya perlakuan dan ucapan, karena terkadang hati patah dengan sendirinya. Ada yang gagal sebelum berjuang, dan ada yang kalah sebelum berperang. Daun yang gugur sebelum tumbuh, layaknya organ dalam tubuh. Terutama untuk hati, ia dapat rusak bahkan sebelum bertindak. 2020, kalau kita bahas soal cinta, tentu banyak cinta yang terjadi gitu. Terutama mencintai diri sendiri. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita lupa bahwa kita tidak mencintai diri kita sendiri, tidak menjaga diri kita sendiri. Contoh hal kecil yang baru saja terjadi di 2020 saat pandemi ini adalah kita menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih peduli pada diri sendiri. Mencuci tangan. Dulu kita mencuci tangan hanya sebelum makan, atau bahkan hanya sesudah makan. Itu pun gak pakai sabun gitu, hanya sekedar air. Di 2020, mencuci tangan seperti hal yang wajib. Pergi mencuci tangan, pulang mencuci tangan. Di sini kita belajar bahwa dalam setiap bencana atau cobaan yang kita hadapi, cobaan yang Tuhan berikan, selalu memberi banyak hikmah dan makna. Bersyukur adalah hal yang paling penting. Bersyukur adalah hal utama dalam kehidupan kita. Bersyukur masih diberikan nafas dan kehidupan. Jutaan orang di luar sana mungkin harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan orang yang mereka sayang, harus kehilangan orang yang paling terdekat dengan mereka. 2020 ini mengajak kita untuk introspeksi diri, bahwa kita ini hanya secuil manusia, itu tidak ada apa-apanya. Manusia tidak bisa berkutik apa-apa ketika Tuhan menurunkan sebuah peringatan lah kepada kita lewat virus COVID-19 ini. Sekarang udah tahun 2021. Gak kerasa, udah 1 minggu berjalan. Dan semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar dari tahun sebelumnya, belajar dari masa lalu. Kita gak akan pernah bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita belum pernah merasakan sakit. Ya sama kayak pandemi ini, kita gak akan pernah merasakan nikmatnya hidup tenang tanpa sebuah kegaduhan terlebih dahulu. Berdamai dengan diri sendiri. 2020 kemarin adalah tahun dimana kita bisa belajar memberi saat kita semua perlu diberi. Tahun 2020 kemarin merupakan pentas sandiwara dan bertahan hidup dari segala ancaman terengutnya sukma
pada tiap-tiap pribadi manusia. Tahun 2020 membuat kita belajar menyuguhkan saat sedang tidak memiliki suguhan, dan belajar menerima suguhan yang selarasnya tak disuguhkan. Untuk kalian yang mungkin kisah cintanya kalut, bahkan rumah tangga yang harus berakhir kusut, semoga menjadi titik balik pemikiran manusia. Kurang apa kita? Salah apa kita? Sejatinya semua manusia akan pergi dan kembali. Mari kita memaafkan diri kita masing-masing dan memaafkan kesalahan makhluk baru yang terdengar asing. Septian Herdiansyah di Ceritang Laundry.